Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang perpajakan. Nanti kita akan membahas yang pertama adalah tentang pengertian fungsi, manfaat, dan besaran pajak ya. Selanjutnya di materi berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan pajak dengan pungutan lain. Nah, materi selanjutnya ada juga asas pemungutan pajak. Nanti dijelaskan bagaimana itu asas-asas pemungutan pajak. Selanjutnya di materi perpajakan ini ada objek dan cara pengenaan pajak. Bagaimana pajak dikenakan kepada wajib pajak. Selanjutnya ada tantangan pemungutan pajak. Dan materi selanjutnya lagi ada alur administrasi perpajakan di Indonesia itu seperti apa, dan sistem pemungutannya juga bagaimana. Kemudian kita akan mengenal atau membahas tentang jenis-jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak di negara Indonesia ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pajak ya. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara ya yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Kemudian menurut PJA Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan umum undang-undang. Seperti itu. Baik, di sini kita lihat ada fungsi-fungsi pajak. Fungsi pajak itu apa saja? Fungsi pajak itu yang pertama adalah ada fungsi budgeter atau fungsi regulasi dulu ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi budgeter. Kemudian selanjutnya ada fungsi alokasi. Nah, kita lihat fungsi alokasi. Ada fungsi distribusi. Nah, ini merupakan alur pajak ya, atau fungsi-fungsi pajak. Kita akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pajak dulu ya. Yang pertama ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi itu apa? Fungsi regulasi itu adalah fungsi yang digunakan atau alat yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Itu fungsi pajak regulasi. Selanjutnya ada fungsi pajak budgeter. Fungsi pajak budgeter adalah pajak sebagai sumber penerimaan kas negara. Selanjutnya ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini digunakan untuk membiayai pembangunan. Jadi pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pembangunan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah alat pemerataan pendapatan. Jadi pajak digunakan sebagai alat untuk pemerataan pendapatan. Jadi pemerataan ini tidak hanya terpusat di kota, tetapi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, selanjutnya manfaat pajak ya. Manfaat pajak ini sangat banyak sekali. Kita lihat di sini yang pertama untuk manfaat pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Jadi negara mempunyai sumber penerimaan ini dari pajak yang sangat besar sekali jumlahnya. Yang kedua adalah sebagai alat pemerataan ekonomi. Yang ketiga adalah sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, itu merupakan manfaat pajak. Ya, selanjutnya perbedaan pajak dan pungutan lainnya. Kita akan split menjadi dua bagian supaya memudahkan apa itu perbedaan pajak dan pungutan lainnya. Nah, yang pertama adalah pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi pajak dibuat secara bersama-sama oleh DPR bersama pemerintah, lalu ditetapkan ya besarnya pajak itu berapa. Kemudian kalau pungutan lain dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau menteri atau kepala daerah. Kemudian yang kedua, pajak ini tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Jadi wajib pajak tidak menerima imbalan jasa secara langsung.
Sedangkan pungutan lainnya mendapatkan imbalan secara langsung, misalkan berupa kemudahan pendirian izin atau relaksasi yang lain. Yang ketiga adalah pajak ini perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian pungutan lain, pembayaran dilakukan sesuai dengan pemakaian. Misalkan ada tarif parkir atau retribusi pungutan-pungutan lainnya. Kemudian kalau pajak jatuh tempo pembayaran sesuai dengan tahun fiskal atau tahun berjalan. Seperti itu. Sedangkan kalau pungutan lain, perhitungannya ini dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pajak ini bersifat atau sifat pungutan pajak ini memaksa ya, jika orang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana atau denda seperti itu. Kalau pungutan lain ini sifat pungutan sesuai dengan kebijakan. Kemudian sanksi hukum diatur dengan undang-undang. Jadi ada hukum tersendiri ya, undang-undang tersendiri. Sedangkan untuk pungutan lain, sanksi hukum diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.